Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Gilang. Pada session sharing kali ini saya akan membawakan tentang Whisper AI dan Gen AI for Clipper Video. Cari cuan. Nah, apa sih Clipper Video itu? Clipper Video adalah seseorang yang melakukan pengeditan atau pemotongan video yang berdurasi panjang menjadi klip-klip berdurasi pendek yang menarik untuk dibagikan di medsos gitu. Lalu apa dampaknya secara positif? Ada beberapa, saya bahas akan dua saja. Yang pertama, peningkatan visibilitas dan engagement. Klip video pendek mudah dikomentari dan disukai, yang secara drastis akan meningkatkan visibilitas konten dan membantu konten menjadi viral. Lalu yang kedua, alat pemasaran yang efektif. Klip video pendek berfungsi sebagai umpan atau media promosi yang menarik untuk audiens baru ke konten utama yang lebih panjang, misalnya live streaming atau podcast. Lalu secara negatif, untuk Clipper video ini terdapat beberapa masalah, yaitu masalah hak cipta. Misal ketika kita memotong video milik orang lain lalu diupload di sosial media kita. Terus resiko misinformasi, misal klip yang dipotong gitu tidak sesuai dengan konten aslinya dan menciptakan narasi-narasi yang berbeda dari maksud sang kreator gitu. Misalkan banyak ya video-video potongan viral gitu, kayak yang misalkan DPR joget-joget gitu ya, terus kayak siapa yang Sri Mulyani itu yang ngomentari guru, itu kan sebenarnya klip video yang dipotong gitu ya. Terus juga misal mungkin teman-teman pernah scroll gitu ya, kayak scroll Facebook terus muncul gitu drama Cina itu yang panjang gitu. Itu kan sebenarnya apa ya, potongan video gitu dari drama yang panjang gitu. Akhirnya tuh kayak misalkan apa ya, begitu beres video drama Cina tuh langsung searching ke drama yang lebih komplit. Itu kan membuktikan bahwa video pendek gitu memiliki impact yang besar gitu untuk sebuah promosi gitu. Lalu apa itu AI Clipper Video gitu? Ini tuh alat otomasi untuk mengubah video panjang menjadi klip-klip pendek yang siap upload gitu. Misal kita seorang konten kreator atau video editor gitu ya. Kita tuh punya konten yang berdurasi misalkan 45 menit sampai 2 jam misalkan yang panjang. Kita kan nggak mungkin gitu ya untuk mencari highlight itu kita tuh nonton dari awal sampai akhir, nonton lagi untuk mencari video mana sih yang menarik. Nah, AI ini gitu berfungsi sebagai analyze gitu. Jadi video yang dianalys oleh AI ini langsung dicarikan gitu. Kira-kira dari video panjang ini bisa menjadi klip-klip apa aja sih? Berapa klip gitu untuk yang menjadikan highlight gitu. Nah, saya coba ini ya, saya coba upload di YouTube gitu ya, hasil dari video ini gitu ya. Ini sebenarnya video random gitu ya. Dilihat dari sana gitu penayangannya lumayan gitu ya. Mungkin sedikit gitu ya, ratusan. Cuman ini kan membuktikan bahwa video klip pendek ini sangat berimpact dan sebarnya luas gitu. Sebenarnya banyak tools yang udah ada di internet. Contohnya kayak CapCut AI. Ini kita tinggal upload gitu, upload terus nanti si AI ini bakal generate apa ya, klip videonya, terus captionnya apa aja gitu. Sebenarnya banyak tools yang udah jadi gitu. Nah, di sini saya apa ya, nggak akan membahas lebih lanjut tentang Clipper videonya. Saya cuman membahas tentang technical stack yang dipakai di project kali ini. Ini tuh salah satu dari sekian banyak gitu case-nya. Technical stack yang saya pakai itu Python ya sebagai core language, terus Whisper AI
Dia tuh AI open source dari OpenAI. Dia tuh ASR, Automatic Speech Recognition atau Speech to Text. Terus ada lokal AI-nya pakai Llama 3,1. Terus ada juga Gen AI dari Cloud. Saya pakai di sini GPT-4 mini sama Grok. Terus buat video processingnya di sini pakai FFmpeg. Nah, workflow dari tools AI Clipper video ini seperti berikut. Video URL di input, misalkan dari YouTube, TikTok, Instagram atau Facebook, lalu di-download oleh Python. Nah, video yang di-download barusan diekstrak gitu sama Whisper AI untuk dari audio menjadi teks untuk menciptakan narasi subtitle gitu. Nah, hasil dari Whisper AI ini lalu dilempar ke Gen AI gitu. Di sini saya coba memakai 4 metode, memakai Python, Ollama, Grok, dan GPT gitu. Jadi si Gen AI ini nggak nganalisis video, cuman nganalisis teks yang dihasilkan oleh Whisper AI tadi, termasuk Smart Selection sama Caption Generation. Lalu yang terakhir final processing, hasil dari klip-klip yang barusan di generate oleh Gen AI itu diproses oleh Python, oleh FFmpeg tadi. Nah, apa itu Whisper AI? Whisper AI itu adalah sebuah model LLM milik OpenAI. Dia itu ASR, Automatic Speech Recognition gitu. Model AI yang dilatih untuk mengkonvert audio menjadi teks dan bisa dijalankan di komputer lokal gitu. Lalu dia juga multi language support, telah dilatih lebih dari 680.000 jam dengan berbagai audio dan video, berbagai bahasa yang ada di web gitu. Terus dia juga robust itu, tetap akurat. Jadi meskipun di video terdapat apa ya, kayak mix language gitu, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dia tetap bisa mendeteksi gitu. Terus juga word level timestamp gitu. Bukan hanya tahu kapan kalimat ini dimulai, tapi tahu kata dimulai dan selesai kapan. Lalu ini terdapat beberapa model yang disediakan gitu ya dari Whisper AI itu, mulai dari tiny sampai large gitu ya. Nah, karena ini model yang dijalankan di lokal gitu, jadi perlu virtual memory gitu. Nah, untuk speed dan akurasinya tergantung dari model yang dipilih gitu ya. Jika misalkan contohnya tiny ini ada 390 juta parameter gitu, dia tuh cepat, cuman akurasinya kurang berbanding terbalik sama yang large gitu. Dia butuh kurang lebih 10 giga RAM VGA gitu, cuman untuk speed lebih lambat, cuman akurasinya lebih tinggi gitu. Untuk case kali ini saya pakai yang medium ya. Lalu output dari si Whisper ini adalah ini gitu ya. Jadi ada teks, terus apa namanya, ini tuh waktu gitu, kapan dan selesai kapan kalimat itu diucapkan gitu. Ini outputnya. Lalu, nah ini beberapa metode untuk pemilihan klip dan generate caption yang saya buat gitu. Yang pertama Python, dia tuh benar-benar manual tanpa LLM. Jadi berdasarkan keyword dan kata-kata yang sudah di set gitu di hardcode sebelumnya. Terus juga pakai NLP ya, Natural Language Processing, pakai library NLTK. Nah, sedangkan yang tiga ini, Ollama, GPT, sama Grok, itu LLM-nya udah AI, jadi dia tuh apa ya, mengerti gitu dari transkrip itu tuh kira-kira kata mana sih yang jadi highlight gitu. Terus dia tuh ngerti juga sebuah
konteks dari potongan-potongan yang akan dipotong tadi. Nah, ini hasil dari transkrip dari Gen AI yang hasil output dari dari transkrip yang sudah digenerate oleh Gen AI. Bisa dilihat di sini ada waktu mulai dan kapan selesai, terus durasi, terus AI reason gitu. Alasan kenapa dia memilih itu sebagai klip yang menarik gitu. Terus juga ada skornya berapa sih gitu, 8. Terus juga lanjut di final processing. Nah, output yang tadi di generate oleh Whisper AI, terus oleh Gen AI, Smart yang clip selection sama caption itu digabung semua, lalu diproses gitu oleh Python FFmpeg yang tadi gitu. Nah, mungkin ini saya contohkan demo. Kan ini saya ngambil link dari YouTube. Kita coba pakai Olalama lokal. Nah, ini proses pada saat download data dari URL yang kita kopikan tadi. Ini diproses pakai Python ya. Nah, lalu setelah di-download, dia akan dilempar video tersebut ke Whisper AI. Ini sedang transkrip ya, mengubah suara menjadi teks oleh Whisper AI. Di sini prosesnya agak lama tergantung GPU-nya. Itu mah Ronaldo. Itu kan siapa ayah?
Karena dia tuh gede. Nah, ini hasil dari transkrip AI yang tadi digenerate. Ada beberapa output teks, mulai dari JSON juga. Lalu hasil output dari Whisper AI tadi dilempar ke model LLM AI untuk generate caption dan pemilihan klip gitu. Buat timur. Boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Whispernya di mana? Whispernya di lokal. Oh, lu deploy Whisper di lokal. Ha. Nah, berikut hasil generate caption yang tadi dilempar AI gitu. Udah pakai Raja GPT. Iwan GPT. Nah, ini hasil video yang tadi gitu. Video apa? Oh, ini pelakunya. Dia Ben. Wakil ini bang. Jangan balik ke bawah. At the same time, emosi itu nyata, tapi dalam bentuk konstruksi sosial yang nyata. Dia valid, seperti uang valid. Jangan salah loh. Orang bisa saling bunuh karena uang. Orang bisa saling bunuh, saling menyerang. Negara bisa saling berang. Generate videonya pakai FMPGI ya. Oh, pemilihan klipnya itu Gen AI, pakai yang lama tadi sama apa? Iya betul. Jadi hasil output dari yang Whisper tadi jadi teksnya dilempar ke Gen AI. Tetap prompting sih di si Python-nya. Skrip dan videonya itu memang asli dari situ. Kan dari panjang jadi pendek. Betul. Videonya. Nah, audionya tetap pakai audio itu. Jadi di sini cuman apa ya? Cuman motong gitu. bikin klipnya lah ya. Betul. Boleh lihat video orinya nggak? Boleh, bentar. Video. Di barusan di play. Itu tuh video orinya. Bukan. Enggak, bukan. Itu hasil klipnya. Video YouTube-nya. Ini video orinya. Nah, gue pengen lihat ininya dulu bentar. Dan adalah nyaman untuk divalidasi ketika lagi merasa kayak gitu. Atau orang terdekat memvalidasi perasaan. Tapi bagaimana jika saya bilang bukan selalu hal yang bagus untuk didapatkan? Bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang di Kelas Pakar. Oh, jadi dia nge-transkrip. Betul, dari gelondongan teks. betul. Terus dimasukin ke Gen AI untuk dicari poin-poin pentingnya. Betul. Baru habis itu dirajut ulang gitu ya. Iya, jadi di Gen AI itu ada JSON, potongan-potongan videonya juga. Jadi menit berapa kemana, ini caption. Time. Betul. Terus ini captionnya kira-kira yang cocok apa. Jadi udah di-generate potongan klipnya menit berapa sampai berapa, terus beserta captionnya juga gitu. Caption itu saya subtitle. Bukan, caption tuh yang ini, kalau misalkan kita upload di YouTube kan ada caption tuh. Ini aja. Ini kan video aslinya. Ah, Nah, proses berikutnya kan berarti transkrip. betul. Nah, tunjukin gelondongan teksnya. Itu kan ntar dipecah lagi jadi apa? Oh. Tunjukin lagi outputnya masing-masing proses deh. Atau pohon adalah pohon. Nah, ini gelondongan teksnya gitu kan. Dan Boleh digedein, anjing ya? adalah anjing. Yang Saya di WA.
nyata. Akurat nggak nih? Cuma di video Masih perlu dituning sih sebenarnya. jika dia adalah konstruksi sosial, emosi ini adalah konstruksi sosial berdasarkan pengalaman yang kita punya, entah itu pengalaman individu, orang ngajarin terhadap kita. Oh, ada teks gelondongan, ada Betul, ada beberapa output sih, ada. TS gitu ya. Betul, dan betul. subtitling gitu ya. Iya. Itu yang menjadikan kita merasa Ini semua dari Whisper. seseorang Iya, ini output dari Whisper yang teks-teks ini. punya nama Soalnya kan Whisper buat sound ke teks gitu kan. dari pengalaman. Tapi kan subtitlingnya dari mana? Oke. Sorry, bukan subtitling. Time stampingnya tuh dari mana? Kita bisa menggambarkan Whisper semua. Oh, itu dari Whisper juga. Iya, Whisper semua. Jadi Whisper ngasilin misalkan ini nih. salah. Kata-kata ini tuh kapan? Sama teksnya juga dari Whisper. Iya. Jadi dia ngambil itu buat sebagai potongan. Sadar kok itu. Nanti hasil yang dari Whisper ini dilempar ke Gen AI gitu. Cari cuan. Punya konsep Penyebar hoax sih. pelajaran. Buat kampanye nih. Jika ini semua adalah konstruksi yang dibangun berdasarkan kesepakatan masyarakat, maka Berarti dari Whisper menghasilkan dua ini ya. Gelondongan teksnya buat apa tapi kalau udah ada beginian? misal ketika marah ketika ditolak oleh calon pasangan. Jadi kan di prompting tuh yang gelondongan teks tuh. Jadi dari sebandel teks itu dicari tuh dari konteks ini tuh ngomongin apa gitu. Terus yang kira-kira jadi highlight atau hooknya apa gitu. Itu yang define kira-kira jadi hooknya apa siapa? yang Ya. LM. Jadi di Pythonnya ada kayak apa ya, kayak akan sangat prompting gitu. nggak sadar Nah, ada hasilnya apa tuh? belakangnya yang membuat Jadi saya dianalisis kan berarti. Betul. Nah, coba lihat dong hasil tidak analisis. bisa semata-mata dianggap Hasil analisnya dan dia nyata. ini. Oke, dia nyata. Pertama selection clip. Apa data yang kamu punya? Apa konstruksi di belakang situ yang membuatmu merasa seperti itu? Tidak bisa semata-mata hanya dianggap realitas saja. Apa pentingnya tidak selalu memvalidasi juga? Teman-teman bisa bayangin gak sih kalau vulnerability selalu dirayakan? Bisa bayangin nggak? Jangan salah paham. Wajar jika seseorang vulnerable. Jika data yang Nah, ini hasil dari Ini hasil yang trauma gelondongan yang tadi. dia punya Ah. membuat seseorang vulnerable. ada alasannya apa ya, kayak kenapa si AI milih ini, terus hooknya apa, terus skor dari AI itu buat klip ini tuh berapa gitu, 9 misalkan. Jika vulnerability selalu Nah, hasil dari ini misalkan klip, terus generate yang caption, yang selalu melihat apa rasa sakit di balik pengalaman-pengalaman ini. ini caption, Yang jika itu konstruksinya, bisa bayangin nggak betapa berbahaya? Bahayanya adalah hal-hal kecil yang trivial. Attribution. Kita hayati rasa sakitnya dan kita maknai, dan itu betulan jadi rasa sakit. Bahasa itu. nah ini caption kayak titelnya nanti ketika video diupload tuh jadi apa, terus deskripsinya apa, terus hashtagnya apa gitu. Ini semua output dari si Gen AI itu gitu. Nah, semua ini nantinya diproses sama Python gitu. Python ngebaca klip apa gitu. Terus ngebaca juga gelondongan yang dari Whisper AI, Tapi kita sematkan. Bahasa nyesuaiin teksnya lah ibaratnya. Menit ke detik berapa munculnya teks apa gitu. kita nggak sadar. Ini Ini teh apanya? Ini teh caption ya. Iya betul, caption. kita belajar dari Kalau di upload di YouTube atau medsos kan sudah ada tuh. Ya ada hashtag-hashtag itu Ah. caption di TikToknya ya. Betul, betul. Kalau yang sebelumnya tadi apa? maka makna itu yang Yang ada akan AI kita score 9 tadi. melekat di Oh, ini klipnya. sana. Jangan-jangan kita sudah percaya makna-makna Ini rekomendasi dari si Gen AI itu dari video yang barusan di analyze. Topiknya apa? Betul. Itu ini. Setelah itu dikembangkan lagi menjadi caption. Captionnya yang tadi. Betul. Oh. pernah saya periksa. Terus Emosi di data mungkin bukan dari makna. AI score buat scoring aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan videonya dicoba lebih panjang, misalkan 2 jam, dia tuh skornya macam-macam gitu. Ada yang 7, kok berarti kan 7 tuh kualitasnya mungkin buat klip video itu tuh agak kurang gitu. Skalanya ke 10. Iya sih, skalanya dari sampai 10. Skornya 1 sampai 10. Kalau parameternya itu dari AI-nya langsung sih yang scoring gitu. Bisa saling berantem. Sesuai promptingnya. Berbeda kualitas partner. Ada yang kopi. Bisa kan sih? Mari kita ini prompt AI score-nya lu prompt apa emang? bagian dari Kebetulan bukan saya yang coding ya.
Jadi ini dibuatnya full AI gitu. Jadi saya apa ya, kayak brainstormingnya pakai Perplexity AI gitu. Terus yang eksekusinya sama Kiro gitu. Misal ada satu orang Tapi AI score itu mengindikasikan nilai apa? bahwa laki-laki Kapan nilainya tinggi, kapan nilainya jelek itu gimana? Setahu saya sih sesuai promptingnya ya. maknanya Kalau nggak salah, bentar. Itu prompting Kiro ya? Iya. yang ada adalah balas dengan cepat. Ketika makna itu disematkan, kita menjadi percaya dan itu jadi emosi kita. Bayangkan kalau ada 100 Jadi semua full dibuat sama AI ya. Buatkan saya. Workflow. Tadinya kalau Kiro. Yang hilang, tadinya saya mau nanya ini. Misalkan ada video bola durasi 3 jam gitu kan. Karena perpanjangan waktunya banyak gitu. yang Saya pengen ya membuat ini spesifik kita Real Madrid versus MU gitu kan. Ya saya pengennya video yang pada saat Real Madrid bawa bola aja gitu. Yang mau bikin ini. Jadi saya Kontroversi. Dan dia melunjak. itu harusnya bisa ya. Bisa, cuman perlu ngotak-ngatik promptingnya paling nanti. Tergantung ini ya, komentator yang ngomong apa. Soalnya hardcode gitu kan ini. seseorang toksik Berarti kan udah dapat topik, dari topik dikembangkan menjadi caption. Sama satu lagi dong yang buat dijahit menjadi klip-klip tadi. Oh, di timestamp berapa, timestamp berapa, gitu kan ya? Iya. orang yang kemudian Itu otomatis sih dari Juga. bagaimana pakai membuat goals outputnya kan yang ini ya. tidak yang saya miliki yang tersebar Bukan output ininya, timestampingnya. Oh, nggak ada ya? Oh nggak ada, langsung dijahit di burn ke video. Mau coba? Itu tadi Pythonnya. Kalau video pendek clipper gitu kan biasanya suka ada tuh teks di tengah gitu. Buat kayak apa ya? Oh, jadi Kayak Pythonnya. itu. Tapi kan tadi yang di video aslinya tuh ada subtitle di bawah ya? Ada bawah. Nah, itu gimana tuh? Kayaknya hilang. Ini kan di zoom sebenarnya, di zoom. Kalau video landscape gitu kan kekecilannya kalau di HP gitu. Jadi saya set zoom di 150% gitu. Buat di crop. Terus ditempel subtitle gitu di tengah-tengah. Karena caption sebelumnya di bawah. Bukan caption, subtitle. Subtitlenya di bawah ya. Nggak ke bawah. Kayaknya di tengah-tengah, kena di bisa crop. jadi ke bawah. Bisa jadi ke bawah. Soalnya kan itu built-in video ya kalau gitu. Ulang-ulang aku nggak mendengarkan. Gimana kita ulang sana. Yang yang mana? Yang tadi. semuanya dari awal. Dari awal asal lagi. Nanti dari video itu. Kayak ini sama dari si AI juga video yang jadi pendek gini, maksudnya resolusinya jadi kecil gini. Iya betul. Jadi dari yang tadi timestamp itu, terus selection klipnya di edit lah sama si Python ini buat dijadiin video. Yang buat yang Ini tuh hasilnya udah di zoom lebih besar 150%. Terus ditambah ini subtitle ketika dia ngomong gitu. Kayak kursor, tapi dari AWS. AWS. Tapi sebenarnya ini nggak hanya pakai Python doang kan, misal kayak pakai N8 itu juga bisa jalan kan di sini juga. Awalnya mau buat itu, Pakai N8 doang. ya N8N buat otomasinya. Cuman waktu itu tuh karena si Kiro tuh nganggap bahwa N8N ngerunning si Python error, jadi dia otomatis di take out. Soalnya kan biasanya dari Kiro kan bisa ngeluarin workflow-nya si N8 tuh. Tinggal nanti dipanggil aja. Iya, itu sebenarnya udah kemarin pas awal implementasi ya gitu. Cuman nggak tahu kenapa si Kiro tiba-tiba ini gitu. Tiba-tiba take out fitur itu gitu. Padahal yang mau dibuat itu Pakai gitu. video lain boleh dicobain nggak? Boleh live demo nggak? Boleh. Pakai video bola. Oh iya benar bola. Oh, yang si Ucu itu. Kalau lebih bagus mah jadi ganti sebagai suara saya. Oh iya. Yang mana ini? Amin. Nah itu tuh Diganti sama Arab ya. Barca MU. Barca MU. Madrid Barca. Jangan lah itu.
Malunya kan? Si tadi itu yang convert jadi ASR-nya bisa multi language. Bisa. Per 80-an. Ego ya, boleh. Emang nggak berat ya transcripting pakai Whisper di lokal? Tergantung GPU-nya sih. Nggak ya? Ada. Lumayan. Dia kan kalau AI di lokal tergantung CUDA core-nya gitu ya. Ini pakai yang whispernya dulu. Itu spek laptop kamu apa? i7 Enggak, yang GPU-nya ada video. RTX 3050. Oh ini pakai whispernya si OpenAI, iya. Itu pakai CPU kali ya? Iya. Kalau CPU gitu. Jangan salah sangka. Kita cobain ya. Mabuk. Turun mesin. Saya beli stok ada GPU nih. laptopnya dia ada di lemari. Oh yang punya bagus sistemnya. Yang mana? Mac Mini itu loh. Sebenarnya 40 juta itu. Nah kita bisa punya loker LLM sendiri. Di bawah 40 juta. Apa? Mac Mini. Tapi banyak. Hah? Di running banyak itu kan. Satu aja. Cukup. Cukup buat bola doang tuh. Clip farming. Jadi YouTuber lah sini. Ini kayaknya Mas ini udah ada akun YouTube nih. Buat ads. Ada video Bali. Oh enggak. Nggak punya. Dia banyak Dia adalah Tapi akun juga. aktor pergerakan. Hanya yang video banyak di Itu kan banyak tuh. Iya banyak yang bikin. Emang iya? Emang iya. Emang dari mana? Banyak kali. Banyak. Siapa tahu nggak ini manual? Di tim marketing ada ide nggak nih? Tuh udah dikasih, udah dibikinin tuh teknologinya. Iya. Tuh, bikin apa coba? Tapi runningnya juga Tahu nggak? TikTok kita berapa sih ininya? Subscribernya? Followernya? 50. Kangari kan tahu. 50. ya belum ibu. Emang ada. Ngobrol kan Rajin konten dong, harus rajin Mau konten. kurang apa ini doang ini? Malah anjing. itu juga masih kurang ya. Kurang viral berarti ya. Ya kurang follow. Nanti saya bikin TikTok lebih nambah satu. Biar yang Jadi proper kita Ternyata kan berarti berdasarkan apa space di videonya ya. Iya betul. Kalau videonya space-nya sedikit, Nggak akan ke analisa. Soalnya dari Gen AI-nya kan yang analisa klip video berdasarkan hasil output Whisper. Kalau misalkan si Whispernya nggak ada output, berarti kan nggak ada yang di analyze gitu. Coba, ayo. komentator bola kan gitu doang gitu masalahnya. Nah itu, saya juga belum coba sih. Yang di RW rame. Dari kata gua. tapi yang dibikin ini nggak bisa ngeklik lebih dari satu video ya untuk satu video lagi. Enggak sih, satu dibuat satu. Tapi bisa aja kan sebenarnya. Ya bisa aja. Ini gabung dulu. Enggak, jadi dalam satu video itu kan ada beberapa topik yang menarik misalnya. Nah setiap topik lu bisa pecah-pecah. Misalnya kayak podcastnya Corbuzier gitu. Lah kan lu bisa jadiin berapa 20 video shorts. Oh kalau itu tergantung si AI-nya. Jadi kadang beda-beda sih. Kalau misalkan tadi lama di lokal generate cuma satu video. Kadang dilempar ke yang GPT sama Grok bisa jadi lebih, bisa jadi 5 video. Tergantung durasinya juga sih, tergantung sama teks. Gimana? Nggak di promptingnya aja ya? Enggak sih. Kalau sekarang apa ya? Kalau nggak salah terakhir tuh promptingnya tuh berdasarkan video highlight yang menarik gitu. Bukan jumlahnya fixnya. Kalau satu input video yang sama diproses, outputnya bakal sama juga nggak? Gimana? Beda. Bisa beda. Bisa beda. Di case ini Pak. Terus Jadi satu kali ChatGPT. video. Iya iya, saya di case dia nih. Dengan apa, dengan
prompt yang sama atau dua kali proses lah. Oh, kalau sekarang sih divalidasi ya, jadi otomatis di skip gitu. Oh, di proses berarti. Coba. Di atas dia. Dari reject. Bisa. Hasilnya Niko. Jangan gitu. Penting hasil akhir. Hasilnya ini. Oh yang nangis, tahu itu sih. Apa jadi? Nah kalau yang tadi, yang video bola tadi dilempar ke Grok, dia hasilnya 4 klip ya. Bingo starts just his second game. Langsung banget. Bagus tuh. Main di blog aja semua. Nanti di band. Grok Twitter atau Grok yang pakai Q? Mbappe. Gila itu, kamu kelempar ke Grok yang Groknya Twitter atau Grok yang pakai Q? Grok apa ya? Gratis pokoknya. Oh iya. Yang dari konverter yang gratis. Grok. Grok pakai Q. Yang ini tuh, Q. Grok. Udah sih sekian. Tolong jangan tanya saya lagi. Oh masih. Fucking mile. Drifted behind the goal, but it creeps back Kelihatan in. golnya udah depan tulis. Finding Goulet, who's found Mbappe. And Bellingham. Mbappe surely. The offside flag is up again. Ini format videonya pun udah upload yang gitu ya? Iya, udah otomatis upload buat portrait gitu. Nah itu masalahnya, hardware aja punya kamu sama saya. Bentar, ini kan nggak gol ya, tapi kok jadi highlight ya? Mungkin ya. Mungkin karena videonya udah highlight gitu, terus di highlight lagi gitu. Oh ya, ngambil itu lagi. Skip deh jadinya. Golnya. Mungkin ya. Saya belum coba sih kalau video pertandingan full gitu. Soalnya tadi aja lumayan lama gitu, karena running di lokal. Berapa lama? Iya, tergantung laptop. Video tadi berapa lama? Tadi itu ini tuh video berapa menit ya? 15 menit. Sejam lebih lah kalau kan. Oh kalau yang panjang banget terus cepat. Bingo starts. Ini mah highlight. Ini tuh 7 menit itu tadi sekitar berapa ya? 5 menit gitu. Sekitar 3 sampai 5 menit. Cuy mau nanya harga laptop tadi tuh? Harga laptop. Itu video yang dihasilkan berapa detik durasinya? Tergantung sih. Saya tuh set kisaran 45 sampai 1 menitan. Emang buat short doang sih. Di setting short ya, Heeh. cuma 1 menit. Tinggal upload otomatis aja ya. Nah, lu perlunya bikin satu lagi di depannya, pencari konten viral. Jadi bukan kita yang nyari konten viral satu-satu. Mungkin ada yang lainnya. Tadi kan bedanya lagi audio sama subtitlenya masih agak kurang pas gitu ya. Betul. Munculnya Betul. kadang agak telat gitu. Nah itu akurasinya bisa ditingkatin. Harusnya bisa, cuman kan karena ini tuh project dibuat hari Senin gitu ya. karena mepet gitu, ngedadak dibuatnya Senin malam gitu. Jadi emang harus dituning lagi sih untuk penempelan subtitlenya. Kadang telat, kadang lebih cepat juga gitu kan hasilnya. Berarti bisa ya Jumat depan ya? Revisi.
Gitu. Usernya banyak. Tapi kayak yang aplikasi itu kan nggak mungkin backgroundnya kayak belakangnya ada developer, mereka pakai apa Kan dia beneran ngambil timestamping yang sudah dipecah-pecah. CapCut AI bisa. Itu ada yang aneh aja. Pasti tidak nyambung. Kalau CapCut AI itu otomatis sih. Motornya jadi keras. Salah nih berapa orang? Sering. tuh Pak, bikin lagi model bisnis, saya ingin CapCut AI. Iya, bikin model ini, bikin ulangi dari awal. Bikin bisnis baru, kompetitor CapCut AI. Tapi amnya sibuk kan? Ada Iwan Pak. Itu boncos itu. Untung. Langsung digas. Nah kalau tools online kan ada ya ini bawaan CapCut Coba sebenarnya. bandingin. Bandingin. Nyuruh. Bandingin sama yang hasil dari dirinya. Video sharing sessionnya Angie aja tuh mas gitu. Tapi kan kalau gua ngedit beneran ya video short ya. Video short itu kan full screen panjang ya, portrait panjang ya. Terus dia bisa kayak ngezoom kiri, misalnya bola gitu ya. Oh kita lagi serunya di dekat gawang, nih data dipinggirin gitu. Kalau gua edit manual ya di video editor gitu. Nah FMPG itu bisa gitu nggak sih? Oh. Nge-track ininya? Enggak ya? Kalau sekarang sih otomatis, jadi otomatis kan ngambil tengahnya, 100 ya, 150 ke tengah gitu. Oh itu udah fix ya. Udah Tapi kalau fix. golnya di pinggir kiri, Ya. Tapi kameramen nggak akan kayak gitu sih mas. Kameramen yang di TV. Enggak, waktu dipotong. Biasanya dia kameranya ke sana. Enggak, tapi di situ di zoom. bukan di zoom tapi di bagian kirinya gitu tuh. Bisa diatur kan. Iya. Kamu landscape. Kayaknya bisa ya kalau misalkan apa ya kayak ada object detection gitu gitu. Depan. Nah kan bener, bahas hasil revisi ya. Kurang bagus dikit lagi gitu. Kalau bisa uplist nih. Lanjutin berarti. Kan dua. Jurinya banyak banget ya. Kita dulu lah. Untuk bagian minggu depan harus lanjutin. Pressure banget. Langsung diskusi bareng Mas Gilang. Udah Kang Gilang buat project aja gimana? Wah lama ini. Pan jelek. Dengan cepat buat apa ya? Satu saja. Udah ini. Udah. Ada yang lain? Itu kan proses pertamanya itu nge-transkrip dari suara jadi teks. Teks. Itu bisa ngedetek musik nggak? Musik yang tanpa lirik maksudnya? Musik tanpa lirik pernah coba sih video musik itu bisa, cuman apa ya kadang kalau nyanyi itu kan kadang apa ya kalau bahasa Sunda tuh kadang ngahem gitu. Itu tuh nggak bisa gitu. Itu bukan bisa sabian itu. Nah kayak gitu. Iya, maksudnya itu. Jadi meskipun apa ya, meskipun bisa ngedetek suara yang nggak jelas, tapi kalau emang nggak jelas banget sih susah gitu. Oh maksudnya teh dalam video gitu, misalnya orang ada dia ngebahas topik apa, terus di tengah dia ngasih showcase misalnya, dikasih background music, tapi nggak ada suaranya, nggak ada suara orangnya gitu, cuman instrumen aja. Oh nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena ngedeteknya voice. Voice to text gitu. Jadi meskipun kalau misalkan ada video full gitu, durasi panjang, tapi nggak ada teks, ya nggak akan bisa gitu. Nggak di-tag sebagai teks. Iya betul. Ini mah yang itu Google Voice. Teksnya Google Voice. Pengen tahu terus jatuh lama, kenapa gak langsung ngangkat? Tapi clipper yang beberapa kali lihat itu nyanyi baru tetap. Oh, ini loh ada kelemahannya. Gak hanya motong-motong. Gimana? Di edit juga kayak ada background musiknya. Ya itu kan kayaknya BGM-nya gitu. kayaknya manual gitu ya.
Manual tambahin. Manual, heeh. Jadi kayak misalkan pakai aplikasi CapCut langsung gitu. Video durasi yang panjang tuh dia potong terus tambah apa ya, tambah video apa misalkan, terus suara yang misalkan jedak-jeduk itu kayak gitu. Langsung diedit lagi ya. Heeh. Bisa lah di automate pakai Python juga. Bisa. Kan banyak tuh BGM yang free to use tuh. Iya. Minggu depan sudah dia. Mangan Mas Gilang. Depan lagi. Udah di ujung gitu, tinggal keluar gitu. Kalau minggu depan gak cukup. Mungkin ada yang lain mungkin? Atau ada yang mau nambahkan? Itu Pak, bisnis baru tuh. Lama dia. Internet itu mau kejauhan akses ke ini harus beli baru. Udah aja. Udah. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.